Marwar Sirait keluar dari Partai PDIP demi dukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, dituduh oleh sebelah demi kekuasaan atau mengincar menteri. Sekarang dijawab telak, bukan karena menteri, beliau mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mari simak videonya. Pemirsa, nama Marwar Sirait belakangan disebut-sebut masuk dalam bursa kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mantan politisi PD Perjuangan itu diklaim layak untuk mendapat posisi terhormat di pemerintahan yang akan datang. Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Marwar Sirait menanggapi soal tawaran kursi menteri usai mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Marwar menyatakan dirinya tidak pernah bicara soal jatah kursi menteri. Selama 10 tahun mendukung Presiden Jokowi, begitu pula saat mendukung Prabowo yang saat ini sudah menjadi presiden terpilih. Ara mengaku sering berdiskusi dengan Prabowo tentang berbagai hal, karena Prabowo menurutnya orang yang menerima kritik dan juga saran. Oh enggak, saya nggak pernah bicara, dan selama ini juga 10 tahun saya tidak jadi menteri, saya tetap loyal sama Pak Jokowi. Saya mendukung Jokowi dan Prabowo bukan karena menteri, tapi saya percaya mereka adalah orang yang baik dan benar untuk memimpin Indonesia. Hari ini saya dipanggil Pak Prabowo ke Bali untuk berbicara malam ini, tapi untuk berdiskusi biasa aja. Dan sekarang saya mau ke Bali karena dipanggil beliau untuk berdiskusi biasa aja. Dan itu biasa kita lakukan karena Pak Prabowo sangat egaliter seperti Pak Jokowi, bisa menerima masukan bahkan kritik sekalipun. Marwar Sirait awalnya dikenal sebagai kader PDI Perjuangan, tetapi memilih mundur dari partai tersebut karena lebih memilih mendukung Prabowo Gibran. Dengan alasan ini namanya pun kerap diusukan masuk dalam bursa kursi menteri di pemerintahan yang akan datang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kalau menurut hatinya Pak Marwar Sirait ini memang dukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan tulus, ya tidak mengharapkan menteri, tetapi kalau berpotensi dan mempunyai kelebihan ya nggak apa-apa jadi menteri. Jadi kalau ada orang atau dari sebelah mengatakan keluar dari PDIP dan masuk mendukung Pak Prabowo demi menjadi menteri, abaikan saja. Nah, sekarang kondisi Pak. Ya, saya hormati juga sahabat saya, Marwar Sirait ini adalah tokoh PDI Perjuangan yang sekarang sedang mengukir sejarah menjadi tokoh Gerindra. Gagasan ini gagasan yang luar biasa, dan kami bersama Mas Ara juga sedang menyiapkan sebuah gagasan rekonsiliasi nasional. Bagaimana kita mempertemukan dalam suatu forum diskusi yang hangat, bicara tentang bangsa dan negara, antara 01, 02, dan 03 dalam waktu dekat ini. Dan sekaligus mendorong forum aktivis nasional ini menginisiasi bagaimana caranya mensinkronkan, mengharmoniskan para tokoh-tokoh bangsa. Karena tantangan ke depan bangsa ini sangat berat, sehingga perlu kekompakan, kegotong royongan, dan saling memahami, saling mendukung satu sama lain. Antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden hari ini Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya, menjadi satu frekuensi membangun bangsa dan negara ke depan. Mas Anas sudah running room, ini juga tokoh rising star. Kita akan siapkan mulai dari mana lagi Mas Anas, tapi Golkar terbuka untuk Mas Anas. Golkar juga terbuka untuk Mas Kodori.
Golkar juga terbuka untuk Mas Ara. Ya. Nanti saya akan sampaikan ke Ketua Umum kami, Pak Erlangga, bahwa tokoh-tokoh aktivis-aktivis nasional ini kita buka pintu selebar-lebarnya untuk bergabung di Partai Golkar. Marwar Sirait ini tanpa partai, jadi ada tawaran atau godaan dari Pak Bambang Susatyo untuk masuk ke Golkar. Gimana nanti, apakah beliau menjadi kader Golkar? Dan diketuai umum Pak Jokowi yang beredar isu bahwa Pak Presiden Jokowi ketika sudah tidak menjadi presiden bakal menjadi ketum Partai Golkar. Mengatakan begini, Marwar Sirait, _2, saya orang kecil, nggak berarti apa-apa di tempatnya Mas Ganjar. Apa karena itu abang keluar? Ya gini, kalau saya berarti kan mungkin kamu bisa nggak merasakan kamu berarti apa tidak? Kan pasti bisa merasakan, ya gitu. Dan memang nggak apa-apa gitu. Kita tentu menghormati, kita juga nggak bisa bilang narsis, kita tuh bagaimana. Tapi tentu kita ingin ada di suatu tempat yang kita bisa menghargai dan dihargai, dimanusiakan dan memanusiakan. Ya, kenapa saya nyaman dengan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi ya memanusiakan, komunikasinya baik. Tadi apa yang dia omong waktu saya nggak jadi menteri, akan terus membantu saya sebagai kawan saya. Sampai sekarang ya saya membantu dia secara informal sebagai kawannya. Tadi juga saya ngobrol 2 jam, cukup lama di Bogor. Ngobrolin apa? Bajunya sama kok. Kamu lihat Instagram Nanti sama kita aja. lihat, Bang. Ya sama gitu. Ngobrolin apa, Bang? Ya banyak hal ya, banyak hal. Kalau kita udah berkawan, sahabat. Termasuk pasca Pilpres? Semua hal kita ngobrol. Yang pasti ada kesamaan ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bahwa sesudah ini ya merangkul semuanya, semua kekuatan. Itu Pak Prabowo itu ngomong, saya kan belajar dari Pak Jokowi. Saya dirangkul Pak Jokowi sesudah 2 kali Pilpres. Jadi saya juga akan merangkul semua kekuatan. Seperti yang Pak Jokowi lakukan. Itu kan suatu kerukunan kedamaian. Sinyal yang bagus buat Indonesia. Yang Pak Prabowo akan lakukan seperti Pak Jokowi lakukan terhadap diri Pak Prabowo gitu loh. 10 tahun yang lalu abang gagal jadi menteri. Ada rasa kecewa abang akui itu. Apakah kemudian di Pilpres 2024 ini, jikalau nanti pasangan yang abang dukung terpilih menang, abang juga mendapatkan tawaran untuk mungkin menjadi menteri lagi? Saya nggak berpikir begitu, itu hak prerogatif presiden terpilih. Dan kita kalau sekarang banyak orang bicara konstitusional, konstitusional ya, mari kita berkaca sendiri siapa yang konstitusional, siapa yang tidak. Siapa yang mau mengintervensi hak prerogatif presiden, kan gitu. Harusnya itu dong yang dilihat. Kan gitu kan? Jadi itu yang harus dilihat kan gitu. Itu kan hak prerogatif presiden. Harusnya tidak boleh ada yang mengintervensi soal itu. Betul kan? Ya. Bang, satu lagi Bang. Sebelum kita menuju ke harapan abang ke depannya. Abang tadi mengatakan abang investasi di IKN, membangun sebuah hotel. Hotel Bersama Nusantara. dengan teman-teman. Ya, bersama dengan teman-teman. Apakah karena itu abang memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran? Karena kan kita tahu bahwa jika yang bersangkutan terpilih nanti menang menjadi presiden, program ini pasti berlanjut, IKN pasti berlanjut. Tapi kalau mungkin capres-cawapres lainnya kita belum tahu akan seperti apa kebijakan ke depannya. Apakah karena abang punya proyek di IKN, kenapa? Mas Ganjar juga akan lanjut kan? Betul nggak? Iya, kita kan belum tahu karena statementnya begitu kan? Ya, tapi kan kita belum tahu loh Bang siapa yang menang. Loh. Kita kan belum tahu nih siapa yang menang meskipun elektabilitas memang 02. Tapi apakah benar ini menjawab aja mungkin karena Abang punya saham di proyek IKN untuk pembangunan hotel, makanya Abang sudah mendukung Prabowo Gibran saja karena pastinya programnya berlanjut. Itu memindahkan ibu kota adalah dari dulu keinginan lama. Ya, Bung Karno kan ingin memindahkan ibu kota juga, betul nggak? Kamu setuju pendapat saya? Ya kan? Nah, kenapa Jakarta sudah terlalu macet, sudah terlalu polusi udara, polusi suara, dan ini sangat Jakarta sentris. Pak Jokowi kan mau membuat Indonesia sentris supaya ada suatu keseimbangan
Jangan semua bertumpu di Jakarta dan sekitarnya. Nah, apa yang salah? Saya udah 2 kali ke sana, saya lihat sangat hijau, sangat baik. Ya 2 kali saya ke sana dengan partner-partner yang invest sama kami. Ya kami membangun sama-sama invest, sama-sama keluar uang untuk membangun hotel Nusantara, hotel bintang 5, kurang lebih 200 kamar. Pak Jokowi baru lihat, kalau tidak salah, dia sering sekali ke sana, dan progres yang grup kami bangun menurut Pak Jokowi ya cukup baik. Ya boleh dilihat kok ada videonya, dia mengatakan itu. Dan kita tentu adalah pengusaha pejuang ya, pengusaha pejuang yang juga yakin bahwa ini baik buat bangsa, Indonesia sentris, keseimbangan. Ya kita ikut ke sana gitu loh, membangun. Kita percaya dengan Pak Jokowi, dan kita percaya ke depan itu akan diteruskan. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada badannya. Kita masa nggak percaya gitu loh. Jadi kepercayaan saya juga berdasarkan dasar yang sangat kokoh gitu. Jakarta sudah terlalu macet, sudah polusinya sudah luar biasa. Jadi solusinya apa? Ya solusi yang memang suatu yang sangat komprehensif, yang memindahkan ibu kota. Bang, apakah ada kaitannya dengan investasi tadi? Saya dapat poin Abang bahwa memindahkan itu adalah sudut pandang yang baik karena Jakarta udah terlalu padat. Maksudnya kurang jauh, yang belum jawabnya. Belum terjawab mana? Tadi ya. Apakah karena ada bisnis di situ sehingga membutuhkan kepastian bahwa meskipun sudah ada badan otoritanya, meskipun sudah ada undang-undangnya, tapi apakah ada kaitannya dengan investasi tersebut makanya Abang pindah ke 02? Oh enggak. Tadi saya katakan saya mengikuti jalan politiknya Pak Jokowi yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno. Memperjuangkan rakyat kecil adalah Jokowi. Yang tidak bisa ditekan oleh asing dan bisa menguasai misalnya Freeport, soal sawit, soal nikel adalah Jokowi. Yang membawa kerukunan adalah Jokowi. Jadi yang bisa memindahkan ibu kota bukan hanya dipidatokan adalah Jokowi. Jadi yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno ya Jokowi. Itu alasannya kenapa Bang Ara pindah. Yang bisa menjalankan ajaran Bung Karno adalah Jokowi. Bukan baik, bisa, terima kasih. Sudah dan bisa begitu ya. Baik, sudah. Terima kasih Bang Ara atas waktunya sudah bergabung bersama kami, sudah hadir ke studio One on One, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.